Yang bisa berjalan ke sana ke sini itu adalah siapa? Nah, di sini kita bisa menyaksikan yang berjalan-jalan itu siapa? Yaitu Allah kalau kita sifatnya tidak ada. Yang bisa berjalan di dalam diri ini yang berkehendak. Coba kalau kamu merasa bisa berjalan tanpa Allah, apa bisa berjalan? Kalau kamu sekarang berkehendak, kalau tidak diguriskan di dalam hati untuk berkehendak, apakah ada kehendak? Nah, semua itu ada Allah. Semua itu ada Allah. Nah, jadi yang namanya kalimat syahadat itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Kalau rohani kita pengen bersyahadat, maka tidak ada Tuhan. Nolkanlah dirimu. Jangan berkuasa. Jangan berkehendak. Jangan kamu merasa bisa. Nah, maka dari itu tadi saya bicarakan yaitu kendaraannya rasa. Jangan merasa bisa berkehendak. Jangan merasa kuasa. Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Jangan engkau rampas. Jangan engkau menandingi Tuhan. Jangan engkau menyamai Tuhan. Kalau engkau menyamai Tuhan, itu namanya syirik. Itu namanya syirik kalau engkau menyamai Tuhan dalam berkuasa. Dalam mendengar itu adalah sifat-sifat Tuhan. Engkau rebut. Engkau berdiri sama dengan Tuhan, yaitu sama-sama berkuasa, itu namanya syirik. Itu namanya syirik yang di dalam hati. Itu namanya berhala-berhala. Kalau di zaman dulu, berhala-berhala yaitu berupa patung-patung. Berupa pohon yang kita sembah. Zaman jahiliyah dulu. Kalau zaman jahiliyah sekarang, di dalam rohani kita, yaitu jahiliyahnya kita menyayangi Tuhan dalam berkuasa, dalam berkehendak, dalam berkalam. Itu adalah tauhid-tauhid atau berhala-berhala yang ada pada diri kita. Kalau kita itu semua kita singkirkan, kita hilangkan, kita merasa tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau ngapain? Kita merasa tidak ada, kita mau ngapain? Ya diam saja. Orang nggak ada kok mau ngapa-ngapain, memang bisa. Hanya menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya syahadat. Menyaksikan. Rohani menyaksikan Allah berbuat pada jasad ini. Itu namanya menyaksikan, namanya syahadat. Kalau kita sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha, kalau kita sudah tidak ada, illallah, kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah, kecuali Tuhan. Tuhan yang berkuasa pada diri ini, Tuhan yang menjalankan diri ini, Tuhan yang memasang kehendak pada diri ini, yaitu namanya Tuhan berkehendak. Kodrat, irodat, ilmu yang berilmu pada diri ini yaitu Tuhan. Kita nggak ada kok berilmu. Berilmu mau dipasang di mana kalau nggak ada? Yaitu adalah sifat Tuhan. Hidup. Nah, hidup yang ada berdiri ini
hidupnya siapa? Apa hidup kita? Memang kita pernah menciptakan hidup. Kapan datangnya hidup kita tahu. Kalau itu milik kita. Kapan perginya hidup kita tahu. Jam berapa, kapan. Nah, maka dari itu hidup itu adalah milik Tuhan, bukan kamu. Bukan kamu yang memiliki. Jadi yang memiliki hidup itu adalah Tuhan. Hidup itu hidupnya Tuhan. Oh, kamunya nggak ada. Sama mendengar. Nah, jadi Tuhan itu Maha mendengar. Nyatanya Allah Maha mendengar kapan? Ya sekarang ini Allah Maha mendengar, bukan nanti. Sekarang Allah Maha mendengar. Kalau kamunya nggak ada, yang mendengarkan siapa? Kamu kembali kepada fitrahmu, kesucianmu. Yang ada itu siapa? Kan Allah yang mendengar. Illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau kamu nggak ada, yang mendengarkan itu adalah Allah. Yang melihat Allah. Kamu nggak ada kok bisa melihat. Yaitu Allah. Nah, itu namanya syahadat rohani. Kalau kamu berhenti menjadi raja di hatimu, kamu kembali kepada ketiadaanmu, maka yang berkuasa di hatimu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan, yang berkehendak, yang melihat, yang berkalam. Nah, maka semuanya itu adalah Allah. Itulah yang namanya syahadat rohani. Nah, kalau kamu sudah bersyahadat rohani ini, maka tidak ada lagi kekhawatiran di hatimu. Tidak khawatir miskin, khawatir begini begitu. Lah wong kamunya nggak ada kok khawatir. Khawatir bagaimana? Yang ada hanya Allah. Mau rezeki? Oh, rezeki di tangan Allah. Kamu bisa apa? Mau yang lain-lain? Ya itu semuanya kan di tangan Allah. Kamunya nggak ada, kamu bisa apa? Emang kalau kamu ada, kamu bisa apa mengenai rezeki? Nah, jadi sekali lagi, kalau kamu ingin bersyahadat adalah kamu harus mengenalkan diri, kamu merasa tidak ada, kembali kepada kefitrahanmu, jadi nyatalah Allah. Di situ kamu menyaksikan semua perbuatan Allah pada dirimu. Nah, begitu juga berlaku kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk lain. Seperti orang lain itu juga Allah yang menjalankan, Allah yang membuat dia bisa berkata-kata, melihat, berkalam dan sebagainya. Begitu tumbuhan, udara, semuanya di situ adalah dalam keadaan nol. Nol artinya tidak ada, karena dia diadakan oleh Allah. Maka dari itu, supaya kita tetap bisa bersyahadat menyaksikan Allah, kita harus mengenalkan diri. Tidak saya panjang lebarkan, mudah-mudahan dengan ini bisa paham dan bisa melaksanakan. Bersyahadat bukan hanya kata-kata, anak TK pun bisa mengatakan. Itu kan hanya kata-kata, tidak dilaksanakan dengan hati. Kalau kepingin mendapat keberuntungan di sisi Allah, lakukanlah ini. Kamu akan masuk di dalam
rahmat Allah. Ini pasti bukan hanya khayalan. Kalau kamu berjalan di situ, kamu akan merasakan sendiri. Kalau kamu tidak berjalan ke situ, tidak mengamalkan, kamu tidak bisa merasakan. Yang merasakan adalah yang mengamalkan. Ilmu tidak diamalkan, seperti buah pohon tidak berbuah, nggak ada buahnya, nggak ada efek apa-apa di kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.